Lebih baik kalau nggak ada kebutuhan penting ya di rumah aja lah. Banyak kerjaan di rumah. Iya, banyak kerjaan. Salah satunya ini, tapi tetap di rumah aja bagusnya tadi. Kemarin kita udah bahas masalah istihsan. Kemudian sekarang kita akan membahas masalah istishab. Mungkin antum mau opening dulu Ustaz sebelum saya tampilkan PPT dari materi antum. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba hudahu wa wala wala haula wala quwwata illa billah wa ba'd. Ya. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla pada kesempatan di sore hari ini kembali dipertemukan oleh Allah secara virtual dalam program kesayangan kita Sekolah Fikih Live SFL ya. Dan alhamdulillah kembali kita bisa bertemu secara virtual mengkaji salah satu ilmu di antara ilmu-ilmu syariat, yaitu ilmu usul fikih, ilmu yang menjadi pondasi dan dasar dalam proses kelahiran suatu fatwa atau kesimpulan hukum yang akhirnya kita pelajari dalam kitab-kitab fikih ya, terkait dengan hukum syariat atas perbuatan manusia. Dan insya Allah seperti yang tadi disampaikan oleh Zulaifa, kita akan membahas pada kesempatan di sore hari ini dalil istishab ya. Dan dalil istishab ini merupakan dalil terakhir Zulaifa ya. Dalil terakhir dari dalil-dalil syariat yang sudah kita bahas. Dan kalau dari sisi klasifikasi bab-bab usul fikih, maka ini sebenarnya masih membahas bab yang kedua ya dari 4 bab usul fikih. Nah, saya tidak bosan-bosan yang mengingatkan agar kita mudah menghafal bahwa usul fikih itu ada 4 bab ya, terkait dengan hukum syariat. Dan kemudian insya Allah kita hari ini akan membahas subbab terakhir dalam bab yang kedua, yaitu dalil syariat. Dalil syariat ini bab terakhir dari bab yang kedua. Dan insya Allah jika Allah beri kesempatan, kita nanti pada pertemuan yang akan datang memasuki bab yang ketiga dari 4 bab tersebut, yaitu turuk istinbatul ahkam, atau metode di dalam kita menggunakan dalil-dalil yang sudah kita bahas ya dalam proses penggalian hukum syariatnya. Jadi kita hari ini membahas terkait dengan pohon terakhir ya, di antara pohon-pohon yang akan membuahkan hukum syariat. Dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang baru kita bicara cara memanennya, ya, cara memanen buahnya. Ya. Dan seperti yang tadi saya sampaikan, ini dalil terakhir. Dan yang dimaksud dalil terakhir ini bukan berarti sekedar kita mensistematisasikannya menjadi dalil terakhir ya, tidak. Jadi yang saya maksud istishab sebagai dalil terakhir karena memang dalam proses ijtihadnya seorang ulama sebelum memfatwakan suatu hukum, maka memang dalil terakhir yang menjadi alternatif yaitu istishab. Jadi kalau kita bicara nanti dalam bab istinbat ahkam itu ada satu pembahasan namanya tartibul adillah. Ya, ada tertib al-adillah. Tertibul adillah itu artinya bagaimana seorang mujtahid itu ketika menggunakan dalil itu punya metode yang membuat dalil tersebut digunakan sesuai dengan urutannya. Nah, jadi misalnya nih ya, sederhananya nggak mungkin kan seorang mujtahid itu ketika ingin memfatwakan suatu masalah melalui ijtihadnya langsung kepada qiyas. Pasti kan dia kewajiban pertamanya harus kembali kepada Al-Quran dulu misalnya, atau kepada hadis gitu kan. Bahkan sebagian ulama ada yang mengatakan bukan Al-Quran hadis, tapi dilihat ijma'nya misalnya. Nah itu artinya dalil-dalil yang sudah kita bahas dari sekitar 11 dalil ini, 4 yang disepakati dan yang sisanya diperselisihkan, itu dalam proses penggunaannya juga ada urutannya gitu ya. Jadi nggak serta-merta langsung kita pakai istihsan, nggak serta-merta langsung kita pakai sedul zari'ah ya, enggak. Oh gitu. Rujuk dulu Al-Qur'annya, rujuk dulu hadisnya gitu ya. Nah, makanya sebenarnya dalil-dalil yang diperselisihkan ini para ulama kontemporer hari ini bahkan tidak lagi atau bukan tidak lagi ya, ada istilah yang lebih sering digunakan daripada menggunakan istilah dalil yang diperselisihkan. Tapi menggunakan istilah adillah tabaiyah. Nah itu. Misalnya seperti Syekh Mustafa Said, Syekh Mustafa Al-Khin ya, yang menulis Al-Fiqhul Manhaji, itu punya kitab usul fikih, beliau menyebutnya dengan istilah
dalil tabai. Ya, begitu juga dengan Syekh Mustafa Dib Al-Bugha yang punya kitab usul fikih juga, itu menyebut dalil yang diperselisihkan ini dengan istilah dalil tabai. Dalam bahasa kita sederhananya dalil alternatif, gitu ya. Dalil Artinya walaupun secara konsep dalil yang diperselisihkan ini memang diperselisihkan, tapi ya hari ini menjadi alternatif ketika memang banyak masalah baru yang tidak ditemukan hukumnya secara langsung dari Al-Quran dan Sunnah, gitu. Makanya nanti menggunakan dalil-dalil yang ada. Nah, dalil-dalil yang ada ini tadi secara urutan terakhirnya adalah istishab. Ya. Makanya kita kalau mengkaji hasil fatwa para ulama, kalau misalnya mereka sudah mendasarkannya kepada istishab, ya udah final itu, nggak ada lagi nanti proses hukum berikutnya itu nggak ada lagi. Jadi istishab itu sudah selesai. Oh, nah, gitu. Berarti ini tuh jalan terakhir dan insya Allah pasti ada jawaban melalui istishab misalnya. Ya, pasti. Ya, secara pasti walaupun ini jalan terakhir dan selesai final gitu ya. Jadi nggak akan ada lagi proses ijtihad. Karena istishab ini sebenarnya sederhananya itu kita sering mengatakan hukum asal sesuatu selesai gitu. Jadi misalnya begini ya, contohnya ada hewan tertentu nih yang muncul ya di tengah manusia, lalu diragukan apa hukum memakan hewan tersebut gitu ya. Artinya muncul nih masalah di tengah masyarakat, hukum memakan hewan itu apa. Nah, akhirnya kan para ulama berijtihad mencari jawaban ya. Dan kesimpulannya nanti misalnya, tidak ada dalil yang menetapkan bahwa hewan ini punya unsur keharaman. Ya sudah, berarti kembali kepada hukum asalnya bahwa setiap yang diciptakan itu hukum asalnya adalah halal untuk halal. Hewan yang dapat diciptakan itu adalah halal untuk manusia. Nah, itu istishab gitu. Berarti kan selesai gitu ya. Jadi proses awalnya itu memang agak ribet mencari-cari dalil yang ada gitu untuk berhati-hati. Tapi kalau sudah bisa ditemukan unsur keharamannya ya kembali kepada istishab. Nah, jadi sebenarnya sekali lagi istishab ini merupakan dalil terakhir dalam proses ijtihad. Makanya banyak ulama yang mengatakan misalnya seperti Syekh Abdul Wahab, kemudian Imam Az-Zarkashi dalam Al-Burhan, kemudian Imam Muhammad Ibn Ali Asy-Syaukani dalam Irsyadul Fuhul ila Tahqiqil Haqq min Ilmi Usul yang mengatakan bahwa istishab ini adalah akhiru madaril fatwa. Ya, akhir madaril fatwa. Jadi dalil terakhir ketika seorang ulama ingin menetapkan suatu fatwa atas masalah yang baru. Jadi dalil terakhirnya adalah istishab. Nah, makanya sekali lagi dalam urutan dalil-dalil yang kita bahas ya, kalau bersama dengan Ustaz Zaifah berarti dari sejak pembahasan istislah ya, maka hakikatnya urutan ini bukan berarti nggak ada maksud. Nah, urutan ini ada maksudnya gitu ya. Sengaja kita tetapkan pembahasan dalil yang terakhir adalah istishab karena memang ini merupakan dalil terakhir yang digunakan oleh para ulama di dalam menyampaikan fatwanya. Nah, sederhananya sekali lagi ingin saya katakan, sederhananya adalah kalau kita sering ulama mengatakan hukum asalnya A, hukum asalnya B, itulah istishab. Gitu ya. Oh iya. Nah, itu sederhananya seperti itu. Nah, jadi ini mukadimah dulu lah biar buat kita penasaran. Sistem itu apa sih gitu ya. Nah, tadi sederhana saya sebut seperti itu. Cukup membuat penasaran seperti itu. Nah, sekarang kita baru bicara konsepnya ya. Kita baru bicara teorinya ada dalam ilmu usul fikih dan klasifikasinya dan seterusnya. Silakan ditampilkan Ustaz Lepa PowerPoint-nya. Dan seperti biasa ya, kita kalau membahas dalil maka 4 hal untuk memudahkan penghafalan, yaitu definisi, kemudian legitimasi atau hujjah, lalu klasifikasi dan contoh-contoh fikih. Ini saya sering ulang-ulang agar kita fokus kepada pembahasan dalil itu kepada 4 hal ini saja. Baik. Nah, dari sisi definisinya, maka seperti biasa kita akan memahaminya juga dari 2 perspektif ya. Pertama adalah definisi secara etimologis, secara bahasa. Kemudian nanti adalah definisi secara usul fikih yang sebenarnya istilah lain juga yang digunakan untuk menyebut definisi secara usul fikih adalah statusnya sebagai dalil syariat. Ya. Karena usul fikih itu kan kalau dalam kajian ilmunya terkait dengan dalil-dalil itu yang dipertanyakan adalah legitimasinya. Maka suatu istilah disebut dalil itu maksudnya apa? Nah, gitu ya. Nah, ini maksudnya adalah definisi secara terminologis dalam ilmu usul fikih. Ya. Nah, secara bahasa maka istishab ini
diambil dari kata sohiba, ya. Diambil dari kata sohiba. Dari kata sohiba inilah nanti kita akan mengenal istilah sahabat, ya. Dan seperti pada istilah istihsan dan istislah, maka istishab ini juga adalah kata dalam bahasa Arab yang diberikan atau ditambahi imbuhan alif, sin dan ta, ya. Istashaba. Jadi cara membacanya itu, kalau misalnya kita yang nggak bisa bahasa Arab mungkin agak pusing nih bacanya tadi. Istahba gitu ya. Istahba. Itu ada dua huruf h itu kan. Tapi yang benar adalah istashaba. Istos alif sin ta kemudian sod ha dan ba. Istashaba, ya. Nah, jadi seperti yang pernah beberapa kali saya sampaikan bahwa di dalam ilmu sharaf bahwa tambahan alif, sin dan ta itu memiliki fungsi yufidut tolab, ya. Jadi memiliki fungsi untuk meminta atau untuk menjaga sesuatu. Nah, itu dari fungsi dari kata alif, sin dan ta. Nah, ini pentingnya kita belajar ilmu sharaf nih ya, biar tahu perubahan kata itu juga akan memiliki efek kepada makna, gitu ya. Nah, sahiba artinya adalah menemani. Maka dari kata ini kita kenal nama istilah sahabat. Maka istashaba secara bahasa artinya ya meminta untuk ditemani. Gitu ya. Nah, atau meminta untuk senantiasa bersama. Karena teman itu kan adalah sosok orang yang senantiasa menemani seseorang gitu ya. Itu sahabat. Jadi kita meminta sesuatu untuk kita terus temani, itu dalam bahasa disebut istashaba. Jadi kalau misalnya Ustaz Huzaifa bilang kepada istri misalnya. Ustaz Huzaifa punya istri belum? Belum, San. Oh, belum. Amin ya Allah. Ya, mudah-mudahan sebelum kiamat sudah punya istri insyaallah ya. Amin. Ya. Silakan. Jadi misalnya Ustaz Zaifa bilang kepada istrinya nanti misalnya ya, istashab tuki misalnya gitu ya. Jadi secara mudahnya berarti kita mengatakan ingin senantiasa agar terus dibersamai oleh istri yang kita nikahi misalnya. Syukran, Ustaz, bisa jadi bekal juga buat saya nih, Ustaz. Kata-kata ini ya, kata-kata apa istilahnya itu kalau. Nah, intinya menemaninya bersama, selalu bersama, tidak pernah terpisah. Nah, itu ya. Nah, maka sebenarnya dari secara bahasa ini sudah kita pahami bahwa istishab itu kalau dalam ilmu usul fikih sebagai dalil merupakan proses untuk kita tetap memberlakukan hukum asal, tetap memberlakukan hukum yang sudah ditetapkan oleh syariat, ya, selama tidak ditemukan hukum baru, ya, selama tidak ditemukan hukum baru. Artinya kalau misalnya tadi kita contohkan bahwa hukum asal dari setiap hewan yang diciptakan itu kan hakikatnya halal, ya, hukum asalnya ya itu adalah halal. Maka selama tidak ditemukan unsur yang mengharamkannya, ya berarti hewan itu terus boleh kita selama belum ditemukan unsur yang mengharamkan, maka boleh kita konsumsi berdasarkan hukum asal. Artinya secara istishab hukum asal ini tidak berubah ya sampai ditemukannya dalil yang merubahnya. Nah, jadi istishab diambil dari kata senantiasa membersamakan sesuatu, maksudnya adalah konsekuensi dari dalil yang sedang kita atau konsekuensi dari implikasi hukum dari dalil-dalil yang sudah kita bahas sebelumnya itu terus diberlakukan, ya, terus diberlakukan sampai kemudian ada dalil lain yang bisa merubahnya lewat metode nasakh misalnya atau lewat metode takhsisul umum, mengecualikan mengkhususkan yang umum misalnya dan seterusnya, ya. Nah, ini secara hubungannya antara istilah secara bahasa dan ilmu usul fikih. Tetapi kalau secara usul fikih, apa sih yang dimaksud dengan dalil istishab? Nah, ini baru kita pahami secara teoritis ya. Nah, jadi para ulama usul fikih, misalnya seperti Imam Najmuddin At-Tufi dalam kitabnya Syarah Mukhtasar Raudhah, ya. Syarah Mukhtasar Raudhah ini sebenarnya kitab yang unik ini ya. Kenapa saya katakan unik? Karena Imam Najmuddin At-Tufi ini melakukan peringkasan ya terhadap kitab Raudhatun Nazir karya Imam Ibnu Qudamah. Ya. Jadi Imam Ibnu Qudamah itu kan punya kitab judulnya Raudhatun Nazir wa Junnatul Munazir. Raudhah itu kan artinya taman ya, tamannya orang berdebat gitu istilahnya. Nah, diringkas oleh Imam At-Tufi, Najmuddin At-Tufi, Abdul Qawi dengan sebutan Al-Bulbul. Nah, jadi Imam At-Tufi itu ngeringkas kitab Raudhah dikasih nama Al-Bulbul.
Bulbul itu kan satu jenis burung gitu ya. Jadi burungnya tamannya Imam Ibnu Qudamah itu burungnya ringkasannya adalah Mukhtasar Raudhahnya Imam At-Tufi. Tapi kemudian oleh Imam At-Tufi bulbulnya disyarah lagi gitu ya. Akhirnya menjadi syarah Mukhtasar Raudhah gitu ya. Jadi beliau ini meringkas kitab Raudhah, ringkasannya disyarah. Ringkasannya disyarah sendiri gitu. Disyarah jadi, sendiri ya. Mukhtasar Raudhahnya karya Imam At-Tufi, syarah Mukhtasar Raudhahnya juga karya Imam At-Tufi ya. Dan ini beliau mazhabnya Hambali. Atau misalnya kitab Imam Al-Aud Al-Mardawi ya, At-Tahdir, Syarah At-Tahdir. Nah, itu juga kitab dalam mazhab Hambali secara khusus ya. Karena kitab Raudhatun Nazir karangan Imam Ibnu Qudamah termasuk kitab yang mengatakan dalil istishab adalah dalil muttafaq ya. Nah, makanya ini saya kutipkan dari beberapa ulama mazhab Hambali yang mengatakan itu. Walaupun nanti faktanya sebenarnya istishab ini disepakati ya. Walaupun secara konsep yang lebih menjadikannya sebagai dalil adalah mazhab Hambali. Apa sih yang dimaksud dengan istishab dalam kajian usul fikih? Nah, dua ulama ini dan ulama lainnya tentunya mendefinisikannya seperti ini. At-tamassuku bidalilin aqliyyin aw syar'iyyin lam yadhhar anhu naqilun. Jadi istishab itu adalah proses ketika seorang mujtahid tetap berpegang, tetap memegang dalil yang didasarkan kepada akli atau berdasarkan syar'i, berdasarkan akli misalnya berdasarkan qiyas ataupun berdasarkan dalil akli yang lain gitu ya, atau berdasarkan dalil syar'i misalnya seperti nas Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW, tetap berpegang kepada dalil tersebut dan implikasi dalil tersebut, lam yadhhar anhu naqil, yang mana tidak ada dalil lain yang merubah implikasi dari dalil yang telah dipegang sebelumnya. Nah, gitu ya. Jadi kalau misalnya sekali lagi saya contohkan, hukum asal memakan hewan tertentu itu kan pada dasarnya adalah boleh berdasarkan ayat Al-Qur'an, wastaghfara lakum ma fil ardi jami'. Dan Allah telah menundukkan bagi kita apapun yang ada di muka bumi ini. Ya, ayat ini kan dijadikan dalil bahwa hukum asal dari hewan itu adalah halal gitu kan. Nah, jadi selama tidak ditemukan dalil yang mengharamkan hewan tersebut, maka tetap berpegang kepada ketetapan yang diambil oleh dalil tadi. Ya, ketika kita berpegang kepada ketetapan itulah disebut dengan istishab. Ya. Jadi dalil itu menetapkan kehalalan, tapi menetapkan kehalalannya untuk terus berlangsung, inilah yang disebut dengan istishab. Nah, jadi di sini ada dua dalil sebenarnya yang saling mendukung gitu ya. Dalil yang pertama menetapkan kehalalan, titik. Tapi apakah kehalalannya tetap berlangsung? Maka ditambahkan dengan dalil yang baru namanya istishab. Jadi dalil istishab ini bisa dikatakan untuk melanggengkan ya ketetapan hukum yang sudah didasarkan kepada dalil-dalil yang lain, apakah berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah dan seterusnya. Nah, inilah yang dimaksud dengan istishab ya. Baik. Jadi ini dari sisi definisi dalam ilmu fikih. Tapi yang kemudian menjadi pertanyaan adalah apakah istishab ini dalil? Padahal kan kalau misalnya kita nggak pakai istishab pun selesai dengan dalil yang sudah jadi dasar asalnya kan. Yeah. Kayak tadi misalnya kita menghalalkan suatu hewan atas dasar ayat wasakhkhara lakum ma fil ardi jami'an. Kenapa nggak ayat ini saja yang dijadikan dalil? Lalu kenapa kok butuh istishab gitu ya? Nah, ini yang kemudian menjadi pertanyaan gitu. Apakah kita nggak cukup dengan dalil tadi hingga membutuhkan istishab, atau memang istishab ini semacam untuk apa ya? Melanggengkan agar memang betul-betul hukum yang disimpulkan dari dalil yang sebelumnya ini bisa terus diterapkan gitu ya. Nah, makanya nanti para ulama berbeda pendapat, walaupun pada dasarnya mereka sepakat dari sisi istishab ini bisa menjadi penguat untuk dalil yang menjadi dasar awalnya. Tapi menjadi yang diperselisihkan adalah istishabnya itu sendiri untuk melanggengkan apa yang disimpulkan oleh dalil, apakah dalil atau bukan. Nah, itu ya. Nah, ini yang jadi persoalan gitu. Nah, makanya pertanyaannya adalah apakah istishab itu bisa menjadi dalil? Ya, apakah istishab itu bisa menjadi dalil? Maka saya klasifikasikan menjadi dua pemahaman. Pertama adalah bahwa pada hakikatnya para ulama sepakat ya bahwa istishab itu adalah dalil dalam arti atau istilahnya itu ya dalil untuk melanggengkan hukum yang sudah ditetapkan sebelumnya ya. Ini saya kutipkan pernyataan dari Imam atau dari Syekh Muhammad Az-Zuhaili dalam kitab beliau Al-Wajiz ya fi usul al-fiqh al-islami.
Nah, biar kita nggak menerka-nerka maksudnya. Jadi Syekh Muhammad Az-Zuhaili, beliau masih hidup alhamdulillah, dalam kitabnya Al-Wajiz fi Ushul Fiqh Islami mengatakan bahwa innal mabda al-'am fil istishaq musallamun bihi bainal a'immah. Bahwa prinsip dasar ya atau pada dasarnya prinsip umum terkait dengan istishaq itu dapat diterima oleh seluruh ulama-ulama mazhab, khususnya 4 mazhab. Walakin al-ikhtilaf fit tatbiqi wal furu'. Nah, jadi pada dasarnya istishaq itu secara prinsip dasarnya dengan pemahaman yang tadi kita sudah jelaskan, yaitu tetap berpegang kepada dalil asal sebelum ditemukannya dalil lain yang berubah, ya. Pada dasarnya dia disepakati. Tapi yang menjadi persoalan adalah fit tatbiq, ya, wal furu', yaitu dalam penerapannya ketika berbicara tentang satuan masalah-masalah fikih. Jadi miriplah seperti Al-Qur'an dan hadis, ya. Jadi Al-Qur'an dan hadis itu kan semua ulama sepakat dalil, tapi pemahaman yang disimpulkan dari kedua ini kan bisa saja berbeda, gitu ya. Bisa saja kemudian terjadi ikhtilaf dan seterusnya. Apalagi kalau itu dalam wilayah zonniyat, dalam wilayah dalil-dalil yang dalalahnya masih bersifat relatif, ya, tidak berdasarkan ijma misalnya, ya. Au fi'tibarihi dalilan mustaqillan, atau perselisihannya muncul ketika memposisikan istishaq itu sebagai dalil yang dia independen atau sebenarnya hanya mengikuti dalil yang sudah ada. Jadi istishaq itu hanya semacam cantolan saja untuk melanggengkan kesimpulan hukum dari dalil yang sudah ada, atau dia berdiri sendiri sebagai suatu dalil syar'i. Nah, ini sisi perselisihannya di situ, gitu ya. Makanya saya sebut dengan hakikat khilafiyah, karena hakikatnya prinsip dasarnya disepakati, tapi khilafiyahnya pada dua hal lah paling tidak. Pertama adalah pada aplikasinya ketika diterapkan di dalam penetapan hukum fikih, dan yang kedua dalam bentuk apakah dia itu sebagai dalil, atau kalau saya sebutkan di sini adalah nomenklatur, ya. Nomenklatur itu maksudnya pada posisi dalil. Apakah dia itu pada dalil yang terakhir atau malah digunakan setelah qiyas, gitu ya. Karena misalnya seperti Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Mustasfa itu menyebut dalil yang disepakati dalam mazhab Syafi'i setelah qiyas adalah istishab. Ya, tidak berbicara istihsa, sadud zari'ah dan seterusnya, gitu. Tapi kebanyakan ulama sih akhirnya menetapkan hari ini ya dia sebagai dalil terakhir. Nah, jadi sekali lagi istishab ini diperselisihkan bukan pada dasar prinsipnya, ya, tapi pada praktek penggunaannya atau pada posisinya sebagai bagian dari dalil syar'i. Jadi saya kasih contoh yang menjadi dasar para ulama bahwa istishab itu pada prinsipnya dalil. Ya, contohnya adalah hadis ini. Jadi dalam riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Idza wajada ahadukum fi batnihi syai'a." Kalau seorang dalam kondisi merasakan sesuatu di perutnya, fa ashkala alaihi, lalu ragu, ya, atau membuat dia gusar, apakah akhraja minhu syai'un am la? Apakah kemudian ada sesuatu yang keluar dari duburnya ketika sudah merasa di perutnya sesuatu itu tadi, atau tidak ada yang keluar? Maka Nabi SAW mengatakan, "Fala yakhrujanna minal masjidi hatta yasma'u sautan aw yajida riha." Maka janganlah dia membatalkan sholatnya, atau janganlah dia keluar dari masjid. Masuk keluar dari masjid ini jangan membatalkan sholat, ya. Karena masjid di sini maksudnya adalah sujud, yaitu aktivitas sholat. Hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Sampai dia secara pasti mendengarkan suara yang keluar dari tubuhnya atau mendapati ada aroma dalam bahasa Arab kentut itu apa? Kentut itu kan dalam bahasa ada dua, ya, durot dan husya, ya. Iya. Sampai dia mendengar durot, suara kentut, atau sampai dia mencium husya. Aroma itu kan, jadi kentut yang tidak berbunyi tapi beraroma itu kan disebut dengan husya. Sedangkan iya, dari istilah bahasa kan begitu. Tapi kalau yang biasanya tidak beraroma tapi berbunyi, nah ini namanya disebut dengan durot. Makanya kan dalam hadis itu disebutkan jika azan berkumandang, terdengarlah durotnya syaitan, ya, terdengarlah durotnya iblis, gitu. Pernah dengar, Ustaz Zeva pernah dengar durotnya iblis? Ya, belum. Pernah dengar? masalah gaib gitu, ya. Masalah gaib. Nah, jadi intinya hadis ini ingin mengatakan begini, hukum asalnya seorang muslim itu ketika dia dalam kondisi suci dari hadas, lalu merasa ada sesuatu di perutnya, ya, hukum asalnya kan tetap dalam kondisi suci, ya, sampai secara pasti ditemukan kondisi yang membuat dia berhadas. Nah, gitu. Nah, yang jadi pertanyaan begini, Ustaz Uzaifah, terkait dengan dalil istishab. Apakah kemudian ditetapkannya seseorang yang dalam kondisi suci dari hadas ini dasarnya adalah hadis ini semata,
atau dikuatkan dengan dalil istishab. Nah, gitu. Jadi kalau berdasarkan hadis ini kan seakan menetapkan hukum asalnya, bahwa hukum asalnya seorang manusia itu adalah suci dari hadas setelah dia suci, setelah dia berwudu dan seterusnya gitu ya. Makanya saya kalau biasanya memberikan kajian tentang fikih wudu, biasanya saya kalau membahas tentang fikih wudu itu Ustaz Zefa tidak memulai dari praktek wudu, tapi saya malah memulai dari pembatal wudu. Oke. Nah, kalau kita bicara sholat kan malah pembatal sholat di akhir gitu ya. Tapi Benar. kalau kita bicara wudhu, malah saya seringkali memulainya dari pembatal wudhu. Kenapa pembatal wudhu yang malah diawali? Karena hukum asalnya manusia itu suci dari hadas. Hukum asalnya manusia itu dalam kondisi masih berwudhu. Sampai ada sebab-sebab yang membuat dia wajib berwudhu. Nah, ketika dia wajib berwudhu, berarti kan sudah dalam kondisi berhadas. Yeah. Nah, gitu. Makanya pembatal hadas itu di akhir, pembatal wudhu itu di awal. Nah, baru kita bicara bagaimana mensucikan diri kita dari hadas. Nah, mensucikan diri dari hadas baru kita bicara praktek wudhu gitu kan. Nah, jadi, berdasarkan hadis ini sekali lagi, istishab itu posisinya adalah apakah hukumnya terus dilanggengkan sampai ditemukan pembatalnya tadi, dan itulah yang kita sebut istishab, atau hadis inilah yang menjadi sebab sucinya itu masih langgeng gitu, nah gitu ya. Jadi istishab tuh dia cuma ngikutin doang gitu, saudara? Iya, jadi kan hukum asalnya suci. Nah, berdasarkan hadis. Tapi apakah kesuciannya masih berlangsung ya sampai ditemukannya pembatal itu berdasarkan hadis ini atau berdasarkan istishab? Nah, itu yang jadi persoalan. Makanya dalam hal ini ada dua mazhab. Ada dua mazhab para ulama dalam memahami istishab ini ya. Nah, mazhab yang pertama yaitu mayoritas ulama mengatakan bahwa istishab itu dalil yang mandiri. Jadi dia itu malah berfungsi untuk melanggengkan hukum yang sudah ada. Dan hukum yang sudah ada itu ditetapkan oleh dalil yang lain gitu ya. Jadi dalil yang lain ini fungsinya hanya menetapkan hukum saja. Adapun melanggengkannya maka itu dikuatkan dengan istishab. Nah, legitimasi istishab salah satunya berdasarkan hadis yang tadi kita baca. Jadi dasar istishab sebagai dalil dikuatkan oleh atau didasarkan kepada hadis Nabi yang tadi kita baca. Ya walaupun saat hadis ini muncul dari lisan Nabi tidak disebut istishab gitu ya. Ya seperti Nabi membuat kias lah. Kan kita tidak sebut kias kan ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, halaktu, ya Rasulullah aku dalam kondisi celaka." Ya, kenapa? Karena aku mencium istriku saat puasa, kata Umar bin Khattab dalam hadis riwayat Imam Muslim. Karena aku mencium istriku. Maka Nabi kemudian kan menjawab begini. Nabi tidak menjawab puasanya batal atau tidak batal ya, tapi malah Nabi memberikan pertanyaan. Ya, menjawab dengan pertanyaan. Apakah kalau kamu berkumur-kumur puasamu batal? Nah, maka dipahami oleh Umar, ya nggak batal ya Rasulullah. Maka begitu juga adalah mencium istri. Nah, hadis ini kan sunnah atau kias, Ustaz Zeba? Secara praktek kias, tapi secara hakikatnya dia sunnah atau kias? Dia sunnah. Perkataan kan? Rasul. Perkataan Rasul, berarti dia sunnah qauliyah gitu ya. Iya, tapi dari sabda Nabi ini tadi atau sunnah qauliyah ini disimpulkan oleh para ulama belakangan bahwa yang sedang diajarkan oleh Nabi kepada kita adalah qiyas. Nah, gitu. Maka hadis yang tadi juga ya, idza ashkala ahadukum akhraja minhu syai'un amla, dan yang tadi kita sebutkan, Rasul menyebutnya dalam konteks itu adalah sunnah qauliyah, tapi seakan mengisyaratkan bahwa di situ terdapat dalil yang disebut dengan istishab. Nah, itulah pendapat jumhur ulama. Tapi kalau mazhab Hanafi mengatakan itu bukan dalil. Karena yang menjadi hakikat dalil adalah dalil yang menjadi dasar istishab, yaitu sunnah Nabi tadi. Gitu. Jadi kalau dalam mazhab Hanafi, seseorang tetap dalam kondisi suci dari hadas sebelum dia mendapati bau dan suara atas dasar hadis. Tapi kalau menurut mayoritas ulama, seseorang masih dalam kondisi suci atas dasar istishab. Nah, jadi penggunaan dalilnya yang berbeda, tapi kesimpulan hukumnya sama saja. Gitu. Okay. Inilah yang dimaksud dengan istishab. Okay. Nah, ini hakikat istishab dalam konteks dia sebagai dalil atau bukan. Nah, sekarang kita masuk kepada prakteknya, dan yang mana praktek dari istishab ini akan kita bisa temukan dalam klasifikasinya ya. Karena para ulama akhirnya mengklasifikasikan istishab dalam beberapa bentuk ya. Yang pertama adalah istishabul bara'ah al-asliyah. Istishab al-bara'ah al-asliyah. Jadi tetap melanggengkan hukum asal
bagi seorang manusia yang hakikatnya bebas dari tuntutan apapun. Nah, kita ini saat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hakikatnya bari minat takalif. Manusia itu pada hakikatnya bariun minat takalif, terbebaskan dari tuntutan melakukan perintah-perintah syariat sampai ditemukan dalil syariat yang menetapkan kita menjadi mukallaf dalam beberapa kasus. Misalnya begini Ustaz. Misalnya begini Ustaz Zaifa. Hukum asalnya kita ini kan nggak wajib puasa Ramadan. Hukum asalnya ya. Kita ini sebagai seorang muslim tidak wajib berpuasa Ramadan hukum asalnya. Tapi menjadi wajib ketika faman syahida minkum syahra falyasum. Yaitu ketika kita mendapati bulan Ramadan. Hukum asalnya kita ini kan tidak punya kewajiban menunaikan zakat. Ya, tidak punya kewajiban menunaikan zakat. Tapi kalau kita kemudian memiliki harta yang mencapai nisab, maka kita baru wajib menunaikan zakat. Jadi hukum asal yang tidak wajib melakukan sesuatu tadi, ini dalam istilah usul fikih disebut dengan istishab al-bara'ah al-asliyah. Bahwa hukum asalnya manusia itu tidak punya beban untuk melakukan berbagai aturan syariat. Termasuk dalam konteks ini adalah hubungan antar manusia. Nah, hukum asalnya Ustaz Huzaifah nggak punya hutang sama saya. Sampai saya memiliki bukti bahwa Ustaz Huzaifah punya hutang. Nah, gitu. Makanya kalau misalnya saya menuduh Ustaz Huzaifah punya hutang, pertanyaan Ustaz Huzaifah merasa tidak pernah berhutang, pertanyaannya adalah apa buktinya? Gitu. Karena hukum asalnya saya ini bari minad duyun. Karena hukum asalnya saya ini tidak punya beban untuk menunaikan kewajiban hutang, kan gitu hukum asalnya kan. Nah, itulah yang disebut dengan istishabul bara'ah asliyah. Jadi dari varian istishab inilah nanti ada kaidah di dalam ilmu fikih yaitu al-aslu bara'atud dhimmah. Sampai kan Ustaz? Jadi dari kaidah atau dari varian istishab inilah nanti akan kita kenal kaidah di dalam ilmu fikih yang sekarang dikaji oleh Ustaz Zakashi ya. Ustaz Zakashi mengkaji ilmu qawaid fikih di dalam kaidah kalau nggak salah kaidah al-yaqinu la yazulu bisyak. Ya, dalam kaidah al-yaqin la yazulu bisyak ada satu kaidah far'i, ada kaidah cabang ya, yaitu al-aslu bara'atud dhimmah. Pada asalnya seseorang itu bebas dari tanggung jawab apapun. Nah, al-aslu bara'atud dhimmah ini merupakan kaidah yang dilahirkan dari varian dalil istishab, namanya adalah istishabul bara'ah al-asliyah. Nah, ini saya bacakan definisi istishabul bara'ah al-asliyah, yaitu yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa, bahwa al-baqa'u 'alal asli fi ma lam yu'lam tubutuhu wa intifa'uhu bisyarah, yaitu menetapkan hukum berdasarkan hukum asalnya di mana hukum ini tidak diketahui keberadaannya atau ketiadaannya oleh syariat. Jadi intinya manusia itu pada dasarnya dia tidak punya beban apapun dalam konteks kepada syariat, kepada Allah Subhanahu wa taala tidak punya kewajiban apapun, sebagaimana tidak punya kewajiban apapun kepada sesama manusia ya, sebelum dibuktikan akan adanya beban tersebut lewat dalil yang lain. Nah, ini yang disebut dengan istishab al-bara'ah al-asliyah. Baik, ini varian yang pertama ya. Secara umum sih istishab jenis ini disepakati oleh para ulama. Ya, secara umum disepakati. Baik, lanjut. Jenis istishab yang kedua adalah istishabul ibahah al-asliyah. Nah, kalau istishabul ibahah al-asliyah ini menetapkan hukum asal sesuatu itu adalah mubah. Ya. Jadi hukum asal sesuatu itu adalah mubah. Jadi di antara 5 hukum syariat, wajib, haram, sunnah, makruh, mubah, nah itu ada satu varian istishab yang menetapkan secara spesifik hukum asal segala sesuatu adalah mubah. Nah, bedanya dengan istishabul bara'ah al-asliyah itu apa? Ya, bedanya dengan istishabul bara'ah al-asliyah, kalau istishabul bara'ah al-asliyah dia tidak spesifik hukumnya kepada mubah, maka bisa terikat dengan 5 hukum. Wajib, haram, sunnah, makruh, dan mubah. Misalnya ya, zina misalnya. Zina itu kan ditetapkan oleh syariat hukumnya apa? Haram kan? Nah, maka hukum keharaman zina akan terus berlangsung sampai kemudian ada laki-laki dan perempuan melakukan akad nikah hingga hubungan seksualnya menjadi halal. Nah, itu maka hukum asal zina adalah haram, ini dasarnya bisa kepada istishabul bara'ah al-asliyah. Tapi kalau istishabul ibahah al-asliyah, maka spesifik menetapkan hukum asal segala sesuatu adalah
mubah. Nah, ya. Inilah yang kemudian sering kita sebut dalam ilmu kaidah fikih al-aslu fil asya al-ibahah, bahwa hukum asal segala sesuatu adalah mubah. Nah, dasarnya apa? Dasarnya adalah ayat Al-Qur'an, ya, di antaranya Allah berfirman bahwa Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wa thayyibati minal rizq. Ya, katakanlah siapa yang berani mengharamkan dari perhiasan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Padahal itu adalah rizki. Artinya kan hukum asal rizki yang Allah berikan kepada kita sebagai manusia di dunia ini adalah mubah. Ya, hukum asalnya kita boleh menggunakan apapun yang ada di alam semesta ini sampai kita menemukan dalil yang mengharamkan atas perhiasan tersebut. Ya. Nah, jadi varian kedua dari istisab inilah yang nanti akan melahirkan kaidah al-aslu fil asya al-ibahah. Tapi dengan catatan, ya, kalau kita bicara ilmu kaidah fikih, maka istishabul ibal asliyah ini dia kaidah yang ada istisna. Dia adalah kaidah yang memiliki pengecualian. Nah, pengecualiannya diantaranya adalah al-aslu fil abdha at-tahrim. Hukum asal dari hubungan seksual itu adalah haram. Nah, jadi bukan mubah gitu ya, hukum asalnya malah haram. Sampai kemudian dihalalkan lewat akad pernikahan. Ya. Kemudian al-aslu fil zabai at-tahrim. Hukum asal dari hewan sembelihan itu adalah haram. Sampai dihalalkan melalui proses zabah syar'i, melalui proses penyembelihan yang syar'i. Menyembelihnya adalah muslim atau minimal dia ahli kitab, kemudian menyembelihnya di di lehernya, lalu kemudian majelis ulama menetapkan syarat baca basmalah. Nah, itu kan artinya kalau tidak dilakukan ketentuan-ketentuan ini tadi, maka hukum asal dari sembelihan adalah haram. Nah, barulah kemudian menjadi halal ketika dia dihalalkan oleh ketentuan tersebut. Nah, dua kaidah ini merupakan kaidah pengecualian dari al-aslu fil asya al-ibahah yang merupakan kesimpulan dari kaidah istishabul ibahah al-asliyah. Baik, varian yang ketiga atau jenis yang ketiga dari istishab adalah istishab ma'dal syara' wal aql al-thubudi. Ya. Jadi tetap memberlakukan suatu hukum yang telah didasarkan kepada syariat atau akal, bahwa hukum tersebut tetap berlaku sampai ditemukan dalil yang menghilangkan keberlakuan hukum yang telah ditetapkan oleh syariat tersebut. Oke. Nah, ini misalnya contohnya adalah tampilkan Ustaz. Nah, jadi akad nikah itu jadi kalau seorang laki-laki dan perempuan melakukan akad nikah, maka hukum asalnya mereka akan terus berada di dalam ikatan pernikahan sampai terbukti secara syar'i bahwa suaminya sudah mengucapkan kata talak. Nah, cerai. Jadi kalau misalnya ada anggapan, oh mereka sudah bercerai, yang ditanya siapa? Yang suami. Ya, suami. Ya. Jadi yang nanya siapa? Yang tanya suami. Gitu ya. Karena dalam satu hadis kan disebutkan saya lupa hadisnya itu. Jadi at-talaqu saya lupa. Jadi at-talaq liman malakas sah, kalau Rasulullah SAW gitu. Jadi ada hadis yang mengatakan talak itu adalah diberikan kepada yang memiliki sah, maksudnya memiliki hak pernikahan tadi gitu ya. Jadi hukum asalnya akad nikah tetap berlangsung dan atas dasar inilah nikah mut'ah hukumnya haram. Ya, atas dasar inilah kawin kontrak hukumnya haram. Karena hukum asal pernikahan itu harus diberlangsungkan sampai dibatasi oleh perceraian, bukan oleh batasan waktu yang ditetapkan di dalam suatu akad ya. Atau misalnya hak milik pada suatu benda yang diterima dengan beragam cara seperti jual beli, hibah, waris, wasiat, maka kepemilikannya bersifat tetap dan berlangsung terus bagi pemiliknya sampai ada sebab lain yang menyebabkan hak milik tersebut berpindah kepada orang lain. Jadi hukum asalnya kita ini kalau punya harta yang memang halal punya kita, apakah lewat jalur perdagangan ataukah lewat jalur hibah, waris dan seterusnya, maka harta itu pada dasarnya milik kita, ya. Sampai kemudian hukum ini berubah ketika ditemukan misalnya kondisi di mana kita menjualnya atau di mana kita menghibahkannya kepada orang lain. Ya, maka ini juga termasuk kepemilikan harta ini tadi didasarkan kepada istishab juga. Ya, jadi tidak berubah atas dasar istishab. Ya. Atau status sucinya seseorang dari hadas ketika dia sudah berwudu akan terus ada pada dirinya sampai menemukan hal-hal yang bisa menyebabkan wudunya telah batal. Nah, itu juga adalah istishab, artinya diberlakukannya status suci dari hadas ini terus pada dirinya ketika dia tidak batal wudunya. Nah, ini juga Zaifah merupakan dalil ya. Istishab ini juga merupakan dalil bahwa kita boleh
melakukan sholat fardu lebih dari 1 kali dengan 1 kali wudhu. Jadi kalau misalnya Ustaz Hudzaifah sholat asar, ya, padahal masih dalam kondisi suci dari hadas ketika sholat zuhur sampai bertemu waktu sholat asar, gitu ya. Jadi ketika ditanya, kok nggak wudhu lagi sebelum sholat asar? Ya sederhananya bilang apa? Berdasarkan istishab, ya saya masih dalam kondisi suci dari hadas, maka boleh untuk sholat asar walaupun tidak mengulangi wudhu. Nah, karena hukumnya tetap berlaku gitu sampai kita betul-betul ada sebab yang membuat kita batal. Nah ini namanya disebut dengan istishab madal syara' wal aqal ala subutihi. Yang keempat, istishabul wasfi. Nah, kalau istishabul wasfi ini artinya memberlakukan hukum atas dasar keberadaan sifat pada hukum tersebut. Al-wasf itu artinya sifat, ya. Jadi ada sifat tertentu pada suatu hukum, maka hukum itu akan terus terikat dengan hukum tersebut akan terus berlaku pada sesuatu selama sifat itu tetap ada pada sesuatu tersebut. Nah, dari istishabul wasfi ini maka para ulama nanti akan menetapkan beberapa kaidah fikih, ya, bukan kaidah usul fikih ya, kaidah fikih. Nah, misalnya apa? Al aslu fil ibadat at-tauqif. Hukum asal dari ibadah itu adalah tauqif, harus berdasarkan dalil. Karena ibadah itu sesuatu yang disyariatkan harus ada dasar dalil. Jadi sifat ibadah itu adalah keberadaan dalil, gitu ya. Dan hukumnya tetap berlangsung, gitu. Selama tidak ada dalil maka ibadah hukumnya malah tidak dibolehkan, ya. Begitu juga al aslu fil uqud as-sihah. Hukum asal akad antar manusia itu pada dasarnya adalah sah, gitu kan? Dan sah itu sifat yang terus lazim pada suatu akad, sifat yang terus ada pada suatu akad. Ya, jadi tidak akan hilang sifat ini ya pada suatu akad sampai dihilangkan oleh dalil yang lain. Ya. Kemudian al aslu fil ma'iat at-taharah. Hukum asal dari benda cair adalah suci, kata para ulama fikih. Maka ini juga sering ditanyakan ini ya, kalau misalnya nih kita di tengah musim hujan saat berangkat ke masjid pakaian kita kena percikan air yang ada di jalanan, nah itu najis tidak? Ya jawabannya tidak, karena hukum asal benda cair itu adalah suci gitu. Sampai betul-betul kita pastikan oh air itu tercampur dengan benda najis. Nah ini jadi kan sesuatu yang kotor di jalanan tidak selalu dia najis gitu ya. Nah, itu berdasarkan kaidah ini al aslu fil ma'iat at-taharah. Al aslu fil thawbi at-taharah. Hukum asal dari pakaian adalah suci. Artinya kita menggunakan pakaian apapun untuk sholat ya pada dasarnya itu dibolehkan sampai menemukan ada benda najis yang menempel. Taharatul ahdas la tatawaqqaf. Dalam kaidah fikih juga disebutkan seseorang yang dalam kondisi suci dari hadas itu tidak ada batas waktunya. Makanya kalau Ustaz Hudzaifah sholat asar hari ini ya pakai wudhu sholat asar kemarin, boleh nggak Ustaz? Boleh. Ya selama dalam kondisi suci dari hadas gitu kan, karena la tatawaqqaf, tidak dibatasi status suci dari hadas itu gitu. Nah ini juga kaidah-kaidah ini sebenarnya kaidah-kaidah ini dalam ilmu fikih ya disebut dengan kaidah fikih. Mungkin nanti diajarkan oleh Ustaz Zarkasi. Tapi kaidah-kaidah ini dia hasil dari varian istishab namanya istishabul wasfi. Ya. Nah ini yang keempat. Yang terakhir istishab ad-dalil ma ihtimalil mu'arid. Ya. Jadi memberlakukan suatu dalil, tambahkan sebagai satu contoh, memberlakukan suatu dalil atas keumuman dalil tersebut sampai ditemukan dalil lain yang mungkin mengecualikannya atau mengkhususkannya atau menegasikan atau menghapusnya. Contoh ya, misalnya ayat yang kita tampilkan ini soal Baqarah ayat 267, Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah. Ya, ini maksudnya zakatkanlah dari hal-hal yang baik dari setiap usaha. Nah, berarti kan berdasarkan ayat ini, setiap usaha yang dilakukan manusia dan itu menghasilkan uang, menghasilkan harta, wajib ditunaikan zakatnya. Ya, dan itu sifatnya umum tidak? Ya, sifatnya umum. Tapi rupanya para ulama telah bersepakat bahwa zakat mal itu dibatasi hanya 6 jenis saja. Zakatul naqdain, zakatul mawashi, zakatul zuru'it tijarah, urudit tijarah, zakatul zuru', zakatul ma'adin, dan zakatul rikas. Zakat mata uang, emas perak, zakat pertanian, dan itu pun dibatasi pada jenis tertentu. Zakat hewan ternak hanya dibatasi 3 hewan, kambing, unta, dan sapi. Kemudian zakat barang perniagaan, zakat barang tambang, dan zakat rikas, ya kan? Nah, keenam jenis zakat ini rupanya menjadi pengecualian dari keumuman setiap harta yang dimiliki oleh seorang manusia. Artinya,
Ya, artinya selama kemudian apa yang dimiliki manusia masih terikat dengan 6 hal ini, maka tetap berlangsung kewajiban menunaikan zakatnya. Iya. Ya, sampai ditemukan dalil lain, misalnya membatasi nisabnya, membatasi haulnya, dan seterusnya gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya ada yang bertanya begini, Ustaz, apakah saya punya villa di puncak itu wajib ditunaikan zakatnya atas dasar itu adalah harta yang saya miliki? Ya jawabannya adalah lihat adakah dalil yang mengecualikan dari harta yang wajib ditunaikan zakatnya? Rupanya syarat kewajiban zakat itu adalah harta tersebut bersifat produktif misalnya. Dan villa yang kita miliki produktif tidak. Nah, gitu. Ya kalau tidak produktif berarti hukum asalnya bukan hukum asal. Kalau tidak produktif berarti hukum barunya villa kita tidak wajib ditunaikan zakatnya. Nah, gitu. Jadi artinya hukum asalnya sebenarnya bisa saja ditunaikan zakatnya, tapi rupanya ada dalil lain yang menjadikannya tidak wajib ditunaikan zakat, yaitu karena dia tidak bersifat produktif. Nah, jadi istisab ini intinya tetap memberlakukan suatu hukum atas dasar keumumannya selama tidak ditemukan dalil lain yang mengecualikan atau dalil lain yang mengkhususkan atau dalil lain yang membatasi. Nah, gitu. Nah inilah istilah istisab. Jadi sederhananya sebagai penutup ya dari penjelasan saya, nanti kalau ada sesi tanya jawab, sederhananya istisab itu adalah kaidah untuk tetap memberlakukan suatu hukum yang telah ditetapkan oleh dalil yang lain. Sekali lagi ini apa istilahnya itu kaidah intinya ya dalam bab istisab, memberlakukan hukum yang, jadi istisab itu adalah kaidah untuk memberlakukan hukum yang sudah ditetapkan oleh dalil-dalil yang sudah kita bahas pada pembahasan sebelumnya. Al-Quran menetapkan hukum, Sunnah menetapkan hukum, Ijma menetapkan hukum, Qiyas menetapkan hukum. Keberlakuan hukum ini ditetapkan oleh istishab. Ya, inilah dalil terakhir yang ditetapkan atau dijadikan sebagai rujukan fatwa oleh para ulama. Jadi kalau para ulama udah selesai, saya nggak menemukan dalil lain, ya sudah, istishab. Hukum asalnya A, hukum asalnya B, selesai. Ya, oke. Ini dalil terakhir terkait dengan bab dalil syar'i. Ada mungkin masih ada waktu bisa kita masih. Ini insya Allah udah ada yang raise hand juga, masya Allah barakallahu fiik. Ternyata pembahasan istishab ini cukup panjang juga dan banyak praktek-praktek ibadah maupun muamalah yang dalilnya adalah istishab gitu saja. Ya, ya tahu nggak masalah sih sebenarnya. Tahu nggak masalah, cuma ini ilmu baru lah mungkin gitu. Bagian dari pengetahuan. Oke, mungkin langsung aja Sad. Kita bakal ke pertanyaan. Ini udah ada yang raise hand, Sad. Saya dulu. Tafadhol Bapak Ahmad MZ bertanya langsung pada Ustaz Isnan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kalau lihat paparan Ustaz, kesimpulan saya kok ini ya, Islam itu kok indah banget gitu. Alhamdulillah. Terus istisab ini sifatnya kayak penguat tadi ya Ustaz ya. Ya. Jadi ya selama tidak ada yang berubah gitu loh. Sebenarnya ini saya cuma mau konfirmasi aja. Berarti istisab ini tidak bisa digunakan untuk kasus-kasus yang belum ada jumhur ulama Ustaz. Tidak ada kesepakatan menanggapi sebuah kasus. Contoh musik gitu. Itu kan para ulama ada yang berbeda pendapat. Ada yang menghalalkan, ada yang mengharamkan. Tapi kalau buat saya sendiri, saya mengikuti pendapat yang menghalalkan gitu. Karena saya beranggapan gini, kan Allah itu kan mencintai keindahan. Apakah saya bisa berdalil begini? Selama musik itu adalah sesuatu yang indah, dia tidak dibersamai dengan zina, dibersamai dengan apa? Apakah kita bisa berdalil dengan itu, Ustaz? Terima kasih, itu aja, Ustaz. Nah, betul Ustaz. Ini agak seru nih kayaknya Ustaz pembahasannya. Ya, jadi istisab sebagai suatu dalil, betul tadi artinya dia ini bukan menjadi pilihan utama di dalam proses ijtihad ya. Makanya tadi saya katakan ini merupakan alternatif terakhir seorang ulama menetapkan suatu hukum setelah melakukan proses panjang mencari dalil atas suatu masalah yang baru.
Gitu. Jadi kalau misalnya nggak ditemukan lagi dari Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas yang menetapkan hukum tertentu dari 5 hukum syariat, biasanya nanti akan kembali kepada istishabul ibahah al-asliyah, ya kembali kepada hukum asal segala sesuatu adalah mubah. Gitu. Nah, penetapan kemubahan atas masalah tersebut ya pada fase tertentu mungkin selesai, tapi bisa jadi kan nanti ada koreksi dari ulama lain misalnya kan, yang bisa jadi dia menemukan dalil lain, karena yang namanya dalil kan tidak bisa dikuasai oleh 1-2 ulama gitu ya. Jadi bisa jadi A tidak menemukan dalil, B bisa jadi menemukan dalil gitu kan. Nah, tapi bagi yang tidak menemukan dalil ya sudah, dia bisa saja berargumentasi saya sudah final dan kemudian saya sudah selesai bahwa ini tidak haram hukumnya atas dasar istishab ibahah al-asliyah misalnya. Nah, sedangkan kalau misalnya tadi kasus yang dicontohkan oleh Pak Ahmad misalnya masalah musik ya. Ya jelas sebenarnya kan masalah musik ini bukan masalah klasik pada hakikatnya gitu. Tapi yang menjadi persoalan adalah jenis musik ini kan terbarukan terus. Ya. Jadi suatu masa, suatu zaman itu yang namanya musik pasti akan ada hal-hal baru yang muncul gitu ya. Malah hari ini mungkin ada pendidikannya, ada kursusnya, dan seterusnya gitu ya. Dan banyak orang yang aktif dalam dunia musik juga menciptakan hal-hal baru gitu. Apakah dari sisi alatnya, apa dari sisi mungkin melodinya, dan seterusnya. Nah, yang jadi persoalan begini, sebenarnya juga perlu kita cari titik persoalan yang diperselisihkan para ulama. Sebenarnya ulama itu sedang mempersoalkan alat, atau sedang mempersoalkan suara, atau mempersoalkan efek, gitu ya. Nah itu, kalau kita bicara alat, gitar misalnya, gitar itu kan alat yang dibuat dari bahan kayu. Nah, hukum asal kayu itu apa? Nah, itu. Ya mubah kan, mubah tapi mubah dalam konteks apa dulu? Kalau untuk dimakan ya nggak boleh, karena berbahaya gitu. Tapi mubah dalam konteks apa gitu kan? Kalau mubah dalam konteks misalnya bahan dasarnya sendiri ya selesai. Tapi kalau musik yang dimaksud itu adalah ketika dia dipukul, ketika dia ditambahkan dengan alat tertentu yang menimbulkan suara, berarti kan persoalannya bukan pada alat. Makanya ketika ada hadis Nabi yang mengatakan nanti akan ada di akhir zaman suatu masa di mana manusia menghalalkan musik, ini perlu di-cross-check juga atau perlu diteliti ulang. Yang dimaksud menghalalkan musik itu apa? Apakah menghalalkan alatnya atau menghalalkan itu kan berarti hukum asalnya haram gitu ya? Iya, kesimpulannya kan begitu. Tapi yang dihalalkan itu yang sebenarnya haram, apakah alatnya atau dia musik suara yang dihasilkan atau efeknya malah gitu ya? Karena kalau misalnya yang diharamkan adalah suaranya, di zaman Nabi ada alat musik yang dihalalkan, yaitu dub, gitu kan. Berarti kan ada pengecualian gitu. Nah, kemudian kalau yang diharamkan adalah efeknya, dan saya pribadi Pak Ahmad lebih cenderung kepada pendapat ulama yang mengatakan haramnya atas dasar efeknya, atas dasar implikasinya. Bukan atas dasar dia berasal dari alat apa atau semata-mata karena dia bersuara. Karena yang namanya suara itu ya mau disebut musik atau tidak, kita di sekeliling kita pasti banyak suara gitu ya. Nah, jadi pertanyaannya bukan pada suaranya itu apakah haram, alatnya itu haram, tapi adalah pada efeknya. Ya kalau misalnya efeknya itu membuat orang kemudian yang dalam ayat disebutkan lahwal hadis, membuat orang kemudian menjadi lalai dari mengingat Allah, atau membuat orang malah kemudian memikirkan hal-hal yang haram atau disertai dengan hal-hal yang haram ya, berdasarkan teks hadis itu kan juga disertai dengan zina dan seterusnya. Nah, inilah yang sebenarnya titik kesepakatan para ulama bahwa musik itu hukumnya haram. Tapi kalau tidak berdampak hal seperti ini, ya kita anggaplah itu sebagai khilafiyah yang mu'tabarah, yaitu perselisihan yang harus kita saling menghormati antara yang membolehkan dengan yang tidak membolehkan. Tapi ada titik yang sepakati, yaitu kalau dampaknya memang mirip seperti ini, Pak Ahmad, mirip seperti gambar dan patung. Ya, gambar itu juga hakikatnya dipermasalahkan itu apakah murni gambarnya atau efek dari gambar itu gitu kan. Karena kalau misalnya murni karena gambarnya, para ulama ada yang membolehkan atas dasar itu syariat Nabi terdahulu yang membolehkan gambar, seperti Nabi Sulaiman di masa mereka ada yang namanya membuat patung itu boleh gitu kan. Tapi kalau misalnya efeknya adalah bisa menimbulkan syahwat, bisa dijadikan sebagai sesembahan, nah itu baru titik kesepakatan para kita mengharamkannya. Nah, tapi sekali lagi kasus musik ini sebenarnya tidak terkait dengan istishab secara hukum rincian tadi ya, tapi bisa dikategorikan istishab ketika kita bicara tentang jenis-jenis alat musik baru yang muncul sejalan dengan perkembangan manusia yang memang hari ini juga bisa dikatakan ada sebagian manusia yang tidak bisa meninggalkan hal-hal seperti itu. Ya, kalau besok. Mungkin satu lagi, San.
Ini ada yang raise hand atau antum mau pertanyaan yang dari gini? Chat gimana? Chat dulu boleh? Yang di chat Ada dulu di ya? chat? Ada. Biar seimbang. Oke, ini ada pertanyaan cukup panjang tapi ya bisa antum jelaskan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi. Di dalam istishab madalla asyara ala madara syara al aqal ala subutihi, jual beli, hibah, wasiat, warisan menjadi penyebab barang berpindah hak milik kita ke orang lain. Nah, kalau gadai itu gimana kedudukannya Pak Ustadz? Kalau istishab yang terkait zakat itu, kalau rumah kontrakan gimana Pak Ustadz hukumnya? Nah, ini kayaknya udah disinggung tapi mungkin antum jawab singkat aja, Ustadz. Gadai atau rohan itu sebenarnya bukan perpindahan barang ya. Gadai atau rohan itu adalah jaminan atas tabarruk atau atas bantuan yang kita lakukan lewat hutang. Ya, jadi hutang itu kan bukan perpindahan kepemilikan hutang itu ya, tapi hutang itu para ulama menyebutnya bagian dari akad tabarru'i, akad saling tolong menolong hutang itu kan. Nah kemudian karena hutang itu pada hakikatnya disyaratkan di dalam soal Baqarah adalah dicatat. Ya, tetapi kan tidak ada pencatatan ini pun hukumnya tidak wajib untuk semua akad hutang piutang, tapi diberikan instrumen tambahan, yaitu boleh kalau kita ragu terhadap orang yang berhutang melalui proses pegadaian. Jadi pegadaian di sini sebenarnya adalah salah satu instrumen untuk kita menjaga agar harta yang kita pinjamkan, yang bukan berpindah kepemilikan, itu akan bisa kembali lagi kepada kita. Itu kan gadai itu seperti itu. Tapi mungkin gini ya, pegadaian hari ini saya melihat, dan ini juga sejalan dengan apa yang disampaikan oleh salah seorang tokoh ekonom Muslim Indonesia, Dr. Syafi Antonio, bahwa yang namanya rohan atau pegadaian itu sekarang sudah dalam dua bentuk. Ya, saya menjelaskan dulu pegadaian ini ya. Jadi pegadaian itu sudah dalam dua bentuk. Pertama, pegadaian itu atau menggadaikan barang itu sebagai instrumen untuk menjaga uang atau barang yang kita pinjamkan. Jadi kalau misalnya saya minjem uang sama Ustaz Huzaifah belum terlalu percaya sama saya misalnya, tapi ada keinginan untuk membantu. Makanya kemudian kepercayaan itu dikuatkan dengan saya menggadaikan barang gitu kan. Kalau misalnya nanti saya nggak bisa bayar, ya udah barang yang saya gadaikan bisa dijual untuk mengganti hutang yang nggak bisa dikembalikan. Nah, itu kan instrumen gadai itu fungsinya seperti yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah di akhir itu ya. Tapi sekarang pegadaian juga menjadi salah satu instrumen dalam melakukan suatu usaha untuk mendapatkan penghasilan. Namun lewat jalur ijarah. Jadi barang yang digadaikan itu kan perlu dirawat. Ketika barang itu perlu dirawat, maka kemudian perawatan itu perlu ada semacam jasa yang ada upahnya gitu kan. Jadi keuntungannya diambil dari pengupahan atas jasa penjagaan atas barang yang digadaikan. Nah, sekali lagi, gadai dalam instrumen yang pertama atau yang kedua tidak ada kaitannya dengan berpindahnya barang. Tidak ada kaitannya dengan berpindahnya kepemilikan atas barang. Jadi hukum asalnya barang yang digadaikan tetap menjadi milik orang yang menggadaikan, bukan orang yang kita pinjam uangnya. Saya ulangi ya. Barang yang kita gadaikan, hukum asalnya tetap menjadi milik siapa? Orang yang menggadaikan. Ya, menggadaikan. Makanya mayoritas ulama berpendapat tidak boleh memanfaatkan barang yang digadaikan. Ya, sekali lagi. Mayoritas ulama berpendapat tidak boleh memanfaatkan barang yang digadaikan. Kalau misalnya saya pinjam uang sama Ustaz Huzaifah, digadaikanlah motor saya. Hukum asalnya Ustaz Huzaifah nggak boleh pakai motor saya. Tahu ya itu ya. Kenapa? Karena motor yang tadi saya gadaikan hakikatnya masih menjadi milik saya pribadi. Imam Ahmad bin Hambal mengatakan kecuali jika barang yang digadaikan itu tadi mesti dirawat dan mengeluarkan kos oleh orang yang menjaga atau orang yang meminjamkan uang, maka dia boleh memanfaatkannya sebatas kos yang dia keluarkan. Jadi sekali lagi, pegadaian tidak masuk dalam bab berpindahnya kepemilikan barang melalui akad hibah, wasiat, atau lewat akad-akad perpindahan barang yang lain. Ya, jelas ya dari sisi hukum gadainya. Kalau ini sih tidak terkait dengan masalah. Ini tetap terkait dengan terkait dengan masalah istishab, tapi istishab dalam bab bahwa barang itu tetap milik orang yang menggadaikannya, bukan orang yang kita pinjam uangnya. Oke. Ya, itu. Gitu saja. Ini ada pesan sih,
ada yang mau bertanya langsung? Apa satu pertanyaan lagi dari gini, Sad? Pemirsa gimana, Sad? Oh, ini ada tadi rumah kontrakan ya? Rumah ya? Betul ya? Yang mana? Ini masih yang antum baca tadi. Ada hasil dan istisab yang terkait dengan zakat kalau rumah kontrakan gimana? Oh iya. Jadi rumah kontrakan itu kalau dalam bab zakat dia masuk dalam bab zakatul mustaghalat ya, masuk dalam bab zakat barang yang produktif. Dan saya ingin menegaskan bahwa zakat barang yang produktif itu nilai nisabnya bukan dari harga barang yang dikontrakkan, yang disewakan. Tapi nisabnya diambil dari hasil yang didapat dari barang tersebut. Jadi kalau misalnya ada nggak sih zakat rumah kontrakan, saya menegaskan tidak ada zakat rumah kontrakan. Yang ada itu zakat hasil dari kontrakan. Sekali lagi ya, tidak ada istilah zakat rumah kontrakan. Yang ada adalah zakat dari hasil kontrakan. Maka tidak dilihat nilai rumah kontrakannya. Ya kalau rumah kontrakannya seberapapun harganya, seberapapun nilai harganya, walaupun dia miliar rupiah sekalipun, itu tidak ada kewajiban zakat. Tapi kewajiban zakat diambil dari apa yang dihasilkan dari penyewa. Ya kalau misalnya yang disewakan cuman garasinya saja dan garasinya cuma sebulan 500.000, ya nggak ada kewajiban zakat, gitu ya. Walaupun rumahnya harganya miliar rupiah. Kecuali kalau kemudian rumah yang tadi disewakan pemasukannya digabungkan dengan simpanan yang kita miliki. Jadi kita misalnya punya kontrakan, tapi kita punya tabungan. Pemasukan yang tadi kita dapat dari kontrakan, lalu kita gabungkan dalam uang yang kita tabung. Nah ini kalau sudah mencapai nisab emas 85 gram dan sudah melewati haulnya 1 tahun, barulah dia ditunaikan zakatnya 2,5% dari total tabungan yang kita miliki plus pemasukan yang kita dapat dari hasil kontrakan tadi. Tapi sekali lagi rumah kontrakannya tidak menjadi objek yang wajib ditunaikan zakatnya. Jadi sekali lagi saya tegaskan, rumah kontrakan tidak wajib zakat. Yang wajib adalah apa yang dihasilkan dari rumah tersebut. Ya kalau misalnya rumah kontrakan hasilnya malah dipakai untuk merawat rumah tersebut, ya nggak ada kewajiban zakat. Misalnya setelah dikontrakan, kemudian pemasukannya dipakai untuk merenovasi, ya nggak ada kewajiban zakat. Gitu. Tapi kalau ada sisanya lalu masuk ke tabungan kita, nah itulah yang baru diwajibkan zakatnya. Gitu. Oh iya. Ya, gitu kalau gitu. Oke, gimana Ustadz? Ini masih ada titipan pesan. Katanya beliau mau bertanya langsung sama antum. Apakah antum bersedia lanjut? Kalau ada masalah. Ayo, coba ini saya unmute dulu ya, Putra Dipo. Mas Putra Dipo? Ya. Oke, silahkan langsung bertanya Mas kepada Ustadz Isnan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Barakallahu fiik atas ilmunya. Alhamdulillah ada tambahan ilmu yang didapatkan. Untuk pertanyaannya tentang klasifikasi tentang secara umum yang anak ketahui di Raudhah itu secara jelas Imam Ibnu Qudamah kan membagi atau mengklasifikasi. Ya. Suaranya nggak jelas. Halo, Mas? Halo. Ya, coba diulang, suaranya agak kurang jelas tadi, mungkin agak ditutup pintunya atau... Ya, halo? Ya, silakan. Ya, silakan. Ustaz, masalah klasifikasi istishab yang anak ketahui kan menjadi 3 bagian. Apakah di klasifikasi yang tadi itu masuk terhadap 3 bagian istishab? Ya, silakan. Nah, kemudian kalau istishab halul ijma fi mahalin niza itu masuk ke bagian yang mana saja? Ya, sebenarnya ini pengklasifikasian yang saling tumpang tindih sebenarnya ya. Jadi misalnya seperti yang aku contohkan tadi, ada istilah, ada jenis istishabun nasi, gitu ya. Ada istishabun nas, kemudian ada istishabul ijma fi mahallin niza dan seterusnya. Ya sebenarnya kalau untuk istishabul ijma fi mahallin niza ini tidak masuk di dalam klasifikasi istishab yang tadi saya sebutkan, ya. Walaupun ijma'nya sendiri dia masuk dalam bab istishab madalah syara'. Karena ijma' termasuk syariat, termasuk dalil yang muttafaq. Tapi yang menjadi persoalan adalah istilah berikutnya fi mahallin niza.
Karena yang namanya ijma itu apakah masih tetap diberlakukan pada setiap masa dan tidak boleh terjadi niza setelah ijma itu diberlakukan. Ini juga masalah khilafiyah di kalangan ulama usul fikih dalam bab ijma. Ya. Karena nanti dalam bab ijma itu ada persoalan infiradul asr. Ya, dalam bab ijma itu ada masalah infiradul asr. Apakah ijma itu juga berlaku untuk generasi berikutnya setelah dikukuhkan oleh generasi sebelumnya? Ya, dan ini ada kaitan juga dengan istilah hukum ihdath qaulin thalis. Ada kaitannya dengan hukum menciptakan pendapat baru setelah disepakati hanya 2 pendapat atau hanya beberapa pendapat pada generasi sebelumnya. Nah, ini sebenarnya tumpang tindihnya beberapa kaidah-kaidah usul fikih di dalam dalil-dalil syariat. Dia masuk dalam bab ijma, dalam bab infiradul asr, dia masuk dalam bab mazhab sahabat, dia masuk dalam bab mazhab sahabat terkait dengan ihdas qaulul tsalis, bahkan ijma juga nanti dia masuk dalam bab ijma murakkab. Ijma murakkab itu adalah ijma yang dibangun dari pendapat hingga secara langsung mengatakan tidak ada pendapat yang ketiga, itu ijma murakkab atau ijma dhimni, ya. Dan masuk juga dalam bab istishab yang seperti tadi disebutkan, yaitu istishabul ijma fi mahalli an-niza. Artinya apakah ijma masih terus diberlakukan? Misalnya gini ya, sahabat bersepakat, kan ijma itu ya. Apakah ijma sahabat ini juga tetap diberlakukan pada masa tabi'in dan seterusnya? Nah, ini kembali kepada istishab. Kalau istishabul ijma fi mahallin niza itu dijadikan sebagai dasar, maka ijma sahabat tetap diberlakukan pada masa tabi'in, atba'ut tabi'in, dan sampai generasi sekarang. Tapi kalau misalnya ini bukan istishab yang diterima, artinya boleh saja ijma sahabat ini kemudian dirubah hingga melahirkan pendapat baru yang muncul setelah proses ijtihad generasi berikutnya. Ya, maka berarti istishabul ijma fi mahallin niza itu bukan ishab yang diterima. Berarti itu mazhabnya gitu ya. Karena istishabul ijma fi mahallin niza ini babnya mukhtalafi. Ya, dia masuk dalam varian istishab yang diperselisihkan terkait dengan syarat ijma itu, apakah dia tetap utuh pada setiap masa diberlakukannya atau bisa saja berubah ketika sudah berubah masa, sudah infiradul asr misalnya. Oh gitu. Nah, ini masalah ikhtilaf secara konsep lah di dalam kajian usul fikih. Kalau dalam mazhab Imam Syafi'i, ya, ijma yang dia lahir dari perbedaan pendapat itu bukan hujjah. Maka boleh ihdas qaul tsalis, boleh menciptakan pendapat baru. Tapi kalau dalam mazhab Hanafi, maka tidak boleh menciptakan pendapat yang baru, hanya boleh menerima apa yang sudah ada dari masa sebelumnya. Tapi mazhab Hanafi sendiri hanya membatasi pada masa sahabat, dan Imam Ahmad hanya membatasi pada masa sahabat, dan Imam Abu Hanifah membatasi juga ya pada masa sahabat. Makanya Imam Abu Hanifah kan sangat masyhur sekali perkataannya ya. Kalau sahabat berbeda pendapat, maka ya saya ambil salah satu di antara 2 pendapat di kalangan sahabat. Tapi kalau setelah masa sahabat berbeda pendapat, hum rijal wa nahnu rijal, kata Imam Abu Hanifah. Mereka beristihad, aku juga beristihad. Tapi dengan catatan ini Imam Abu Hanifah yang berkata ya. Saya, kalau saya lain lagi nanti urusannya gitu. Atau ulama hari ini tentu nggak sepadan dengan Imam Abu Hanifah. Bisa dikatakan istishabul ijma fi mahallin niza menjadi masalah kalau itu terkait dengan masalah baru. Ya, masalah baru. Kalau masalahnya sudah klasik, maka bisa jadi dalil, ya, tetap dipakai ijma ini. Tapi kalau untuk masalah-masalah baru yang yang kemudian mengembalikan kepada ijma dasar ilhaq atau dasar qiyas kepada ijma, mungkin saja nanti ada ikhtilaf di situ. Ya, wallahu a'lam. Baik, Mas Rahmat puas ya Mas ya? Ya, jazakallah khairan. Oh, ya, Oke. Oke, San, mungkin sedikit dari Ana sebelum Ana tutup. Jadi kenapa kok antum tidak mengklasifikasikan istishab ijma fi mahallin niza ini di dalam klasifikasi antum, karena ijma sendiri itu keistishabannya itu masih diperdebatkan gitu saja. Ada 2 alasan. Kalau saya pribadi ada 2 alasan. Alasan yang pertama itu sudah dibahas dalam bab ijma. Ya. Sudah dibahas dalam bab ijma. Dan itu masalah khilafiyah dalam bab ijma. Alasan kedua, saya dalam buku topik yang saya tulis, semua dalil mukhtalaf yang saya bahas, saya hanya mencukupkan pada varian-varian yang muttafaq saja, yang disepakati saja. Yeah. Kayak misalnya istihsan yang sudah kita bahas ya, istihsan yang sudah kita bahas kemarin, sebenarnya itu istihsan itu banyak sekali variannya.
Oh. Dan mazhab Malik itu sampai menciptakan belasan varian istihsan. Tapi Masya Allah. nggak semuanya diterima oleh para ulama gitu. Jadi Iya. hanya fokus pada hal-hal yang mutafak saja di antara para ulama. Baik. Nah itu ya biar tidak pusing juga dengan khilafiyah para ulama. Ya fokusnya kita ke fikih juga. Tapi secara umum sudah mewakili lah saja. Klasifikasi antum tuh udah mencangkup hampir semua ibadah dan muamalah yang sering kita lakukan. Ya, saya kutipkan, tapi tidak didetailkan ya, menjadi pembahasan khusus gitu. Jadi hanya semacam tambahan saja, atau misalnya di catatan kaki, gitu aja. Baik. Ya. Syukran Ustaz. Jadi kita udah melewati waktu nih, sudah tidak terasa. Jazakallahu khairan atas ilmunya. Nah, untuk pemirsa nih sebelum beranjak, saya informasikan kembali agar tetap mengikuti sekolah fikih live di Zoom dengan jadwal khusus untuk Ustadz Isnan Ansori. Tampilkan. Nah, Ustadz Isnan insya Allah bakal melaksanakan kajian pengantar Istinur Ahkam, Tartib Adillah, dan Ijtihad Nawazil pada tanggal 6 Juni di jam yang sama, Ustadz ya. Dan besok insya Allah bakal ada Ustadz Sarwat, Ustadz Ajib masalah jamak, dan Ustadz Zarkasi masalah qawaid fiqhiyah. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Jazakumullah kepada Ustadz Isnan Ansori atas ilmunya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan istiqomah menuntut ilmu dan bertambah ketakwaan kita dengan ilmu ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, marilah kita tutup kajian ini dengan membaca doa kafaratul majelis bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran Ustaz. Ya, sama-sama. Dan saya pamit ya, Fauzefah dan Oke, syukran Ustaz. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.